Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih ASN dan karyawan. Dan insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan hadiah yang mubah. Berkaitan dengan hadiah yang mubah bagi aparat, pejabat atau bagi karyawan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan bahwa bagian dari hadiah yang mubah adalah mendapatkan balasan hadiah dari penguasa atau dari rakyat, dari penguasa negara yang lain atau dari rakyat, disebabkan karena aparat ini pernah memberikan hadiah kepadanya. Dan kemarin telah kita baca perkataan As-Sarakhsi, salah seorang ulama mazhab Hanafiyah, bahwa batasannya adalah balasan itu tidak boleh melebihi dari balasan yang diterima oleh aparat, tidak boleh melebihi dari hadiah yang diberikan oleh aparat tersebut. Jika melebihi, maka sisanya dikembalikan untuk kepentingan kaum muslimin, dijadikan sebagai fai', dijadikan sebagai harta tambahan yang didapatkan karena perang, kemudian dibagikan kepada seluruh pasukan. Dan kalau ini konteksnya adalah negara, maka kelebihan itu dijadikan sebagai bagian dari harta Baitul Mal. As-Sarakhsi, kita ulang perkataan As-Sarakhsi. As-Sarakhsi mengatakan, walau anna amira askaril muslimin ahda ila malikil adu. Ketika pemimpin pasukan kaum muslimin memberikan hadiah kepada pemimpin musuh, kepada raja musuhnya, orang kafir, fa'awadahu malikul adu, lalu raja musuh tersebut memberikan balasan yang semisal dengan hadiahnya, maka nadhara fi hadiyatihi, dia perlu perhatikan hadiah itu. Fa in kana mithla hadiyati amiril askar, kalau nilai hadiah itu seperti hadiah yang pernah dikirimkan oleh pemimpin pasukan muslim, au fihi ziyadatun biqadri ma yataghabadun nasu fihi, atau ada tambahan namun tambahan itu tidak menarik bagi masyarakat, fa huwa salimun lahu, maka itu berhak baginya. Sehingga pasukan kaum atau pemimpin pasukan muslim, aparat muslim ini berhak untuk memiliki hadiah itu. Li'annal jaliba li hadhil hadiyah, karena latar belakang adanya hadiah ini adalah ma qaddama minal ihda'i ilai, adalah hadiah sebelumnya yang pernah dia berikan kepada raja non muslim. Wa qad kana fi dzalika 'amilan nafsihi, sehingga dalam hal ini dia bekerja untuk dirinya sendiri. Artinya ini tidak dianggap sebagai bagian dari apa? Sebagai bagian dari tugasnya. Sehingga ketika seorang aparat dia ngasih hadiah kepada rakyat, misalnya duren, ya, dia ngasih hadiah sebuah duren atau beberapa buah duren kepada tetangganya. Lalu tetangga itu memberikan balasan hadiah berupa jajan atau makanan, dan itu senilai dengan duren yang dia berikan, hukumnya diperbolehkan. Dan disebut oleh As-Sarakhsi, waqad kana fi dzalika 'amilan li nafsihi, karena di posisi ini dia sedang melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri, aktivitas untuk pribadinya, sehingga apa yang dia dapatkan dari itu murni untuk kepentingan dirinya. Lalu beliau melanjutkan, wa in kana aktsara min dzalika bima la yataghabanu an-nasu fi mithlihi,
Namun kalau hadiah itu lebih dari hadiah yang diterima oleh aparatur, lebih dari hadiah yang pernah dia berikan, di mana itu menarik perhatian masyarakat, fi mithlihi, dengan tambahan semisal ini, falahu min dzalika miqdaru qimati hadiyatihi. Maka panglima berhak mengambil yang senilai dengan hadiahnya. Dia ngasih apa kemarin misalnya? Dia ngasih minyak wangi. Dulu salah satu di antara hadiah yang istimewa itu adalah minyak wangi, parfum. Dia ngasih parfum, ngasih minyak wangi. Dan sampai sekarang ya, tradisi masyarakat memberikan hadiah yang istimewa itu salah satunya adalah parfum. Karena dia ringan untuk dibawa, tapi lux, cuman tidak terlalu mahal. Ya. Kemudian dibalaslah dengan misalnya dengan baju atau dengan kain. Maka dia hanya boleh untuk mengambil falahu min dzalika miqdaru qimati hadiyati. Dia hanya boleh untuk mengambil senilai hadiah yang pernah dia berikan. Wal fadlu fai'un li jama'atil muslimina alladzina ma'ahu. Sedangkan kelebihannya menjadi fai' yang diberikan kepada kaum muslimin yang membersamainya. Karena dalam satu pasukan ini, kalau mendapatkan ghanimah, maka seluruh pasukan berhak untuk dapat. Fai' juga seperti itu, seluruh pasukan berhak untuk dapat. Baik. Kesimpulannya, pejabat boleh menerima hadiah dari orang lain sebagai balasan atas hadiah yang dia berikan sebelumnya. Dengan ketentuan, hadiah balasan itu harus semisal atau senilai. Yang pertama, jika masih ada sisa kelebihan, maka diserahkan ke Baitul Mal, sehingga dia menjadi hak seluruh kaum muslimin. Karena kelebihan itu, kalau dia diterima pribadi oleh pejabat, maka ini masuk sebagai kategori harta gulul. Masya Allah. Baik. Semoga bisa dipahami dengan baik, dan kaum muslimin bisa mengambil pelajaran tentang hal ini, yang barangkali banyak di antara kita yang belum memahami ya. Dan praktek ini sering dilakukan oleh para khalifah di masa silam. Mereka memberikan hadiah ke luar negeri, ke negara non-muslim, lalu negara non-muslim itu pimpinannya memberikan hadiah balasan. Baik, selanjutnya kita beralih ke hadiah yang mubah, yang terakhir, yaitu keenam, hadiah yang dibalas dengan yang semisal. Dan ini sebenarnya kebalikan dari kasus sebelumnya. Ada orang memberikan hadiah kepada aparat, lalu aparat memberikan balasan dengan nilai yang sama untuk hadiah itu. Kasusnya berkebalikan dengan sebelumnya. Untuk kasus keenam, ada orang yang memberikan hadiah ke pejabat. Lalu pejabat membalasnya dengan hadiah yang nilainya semisal. Sehingga nggak ada potensi tuduhan kalau tujuan hadiah ini adalah untuk sogok. Atau ketika dia dibalas, maka yang memberi, dia tidak punya harapan untuk untuk meminta balas budi dalam bentuk kebijakan. Misalnya, si A seorang pemilik konter memberikan hadiah berupa iPad ke pejabat B. Insyaallah hadiahnya berupa iPad. Kemudian pejabat B memberikan hadiah HP yang senilai dengan iPad kepada si A. Yang menjadi pertanyaan, apakah pejabat B boleh menerima hadiah itu untuk pribadinya? Sehingga iPad tadi tidak dikembalikan untuk negara, tapi dia gunakan untuk pribadinya. Nah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ulama beda pendapat. Sebagian ulama membolehkan untuk memiliki hadiah semacam ini.
Sehingga sang pejabat yang mendapatkan hadiah dari rakyat, kemudian pejabat itu memberikan balasan hadiah tersebut, sebagian ulama membolehkan hal semacam ini. Selama sang pejabat membalasnya dengan hadiah yang semisal dengan menggunakan uang pribadinya. Nah, ini yang penting dicatat ya. Dia menggunakan uang semisal, hadiah yang semisal dengan menggunakan uang pribadinya. Ini berdasarkan keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyah wa yuthibu 'alaiha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan beliau memberikan balasan terhadap hadiah itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa seperti ini. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pejabat. Ketika pejabat telah membalas hadiah itu dari uang pribadinya dengan nilai yang semisal, maka pengaruh hadiah untuk memanfaatkan jabatan orang menjadi tidak berfungsi. Pengennya sih ngasih seperti ini, biar nanti saya dimenangkan tender, biar nanti saya dikasih kebijakan A, B, C. Tapi karena sudah dibalas, harapan itu jadi tidak ada. Loh kok Pak dibalasnya nggak minta Pak? Saya nggak usah minta balasan. Bukan. Tapi karena kamu sudah ngasih hadiah ke saya, ini tak balas. Sudah selesai impas kita. Sehingga ilah latar belakang terlarangnya memberi hadiah kepada pejabat tidak lagi berlaku. Di mana ilahnya adalah bisa jadi itu adalah pasar kepentingan. Bisa jadi dalam rangka untuk mencari mencari kepentingan terhadap jabatannya sehingga nanti bisa mendapatkan kebijakan yang menguntungkan dia. Dan ini merupakan pendapat yang disimpulkan dari keterangan Imam Syafi'i. Pendapat yang disimpulkan dari keterangan Imam Syafi'i. Bagaimana keterangan Imam Syafi'i? Ini keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Dan kitab Al-Um beliau tulis setelah beliau meninggalkan Baghdad dan pindah ke Mesir. Sehingga Al-Um ini adalah representasi dari madhab al-jadid, pendapat baru yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, wa in uhdiya lahu min ghairi hadainil wajhain ahad, atau wa in ahda lahu min ghairi hadainil wajhaini ahadun min ahli wilayatihi. Jika ada rakyat yang memberikan hadiah ke pejabat selain dari dua keadaan di atas. Dua keadaan di atas maksudnya adalah hadiah karena jabatan atau hadiah karena dia ingin memenangkan kasus tertentu. Fakanat tafaddulan alaih. Selain bentuk di atas sebagai bentuk terima kasih. Au syukral husni fil muamalati, atau atas kebaikannya dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Fala yaqbalha, maka dia tidak boleh menerimanya. Wa in qabilaha, jika dia tetap menerimanya sementara dia adalah amil zakat, kanat fis sadaqat, maka menurutku tidak boleh baginya untuk menerima selain harta zakat. Fa in qabilaha kanat fis sadaqat, jika dia menerima sementara dia adalah amil zakat, la yas'uhu indi ghaira illa ayyukafi'ahu alaihi biqadriha fayas'uhu ayatamawwalaha. Kalau dia menerima, maka menurutku dia boleh baginya untuk menerima selain harta zakat, kecuali jika dia membalas hadiah itu dengan yang senilai dengan apa yang dia terima, sehingga boleh baginya untuk memiliki hadiah itu. Baik, di sini Imam Syafi'i mengatakan, pada asalnya orang yang menjadi amil
Amil termasuk di antara pejabat. Ketika pejabat itu diberi hadiah, maka pada asalnya la yaqbalha, tidak boleh dia terima. Wa in qabilaha kanat fis sadaqat, kalau dia terima maka itu dimasukkan sebagai zakat. Dan la yasa'uhu indi, dan dia tidak boleh untuk melakukan itu ghairahu, selain zakat. Illa ayyukafi'ahu alai, kecuali, nah di sini beliau memberikan kecualian, kecuali kalau dia membalas hadiah itu biqadriha, sesuai dengan nilai yang sama. Fayasa'uhu ayyatamawwalaha, maka dari situ dia boleh untuk memiliki hadiah tersebut. Jadi kalau misalnya tidak bisa ditolak, ada orang ngasih hadiah ke pejabat dan dia nggak bisa nolak, padahal dia sudah berusaha untuk menolaknya, sudah berusaha untuk tidak menerimanya, tapi nggak bisa, tetap dikasihkan. Maka hadiah ini harusnya dimasukkan ke Baitul Mal, menjadi harta umum milik kaum muslimin. Kalau tidak bisa, ya, kalau dia ingin memiliki pribadi, dia harus ngasih balasan dengan yang semisal. Barulah dia berhak untuk memiliki pribadi hadiah ini. Sehingga keterangan Imam Syafi'i ini berkaitan dengan amil zakat, yang dia menarik zakat dari masyarakat sebagai tugas dari negara. Dalam hal ini amil berhak mendapatkan jatah zakat. Makanya boleh sampaikan di sini ya. Wa in qabilaha kanat fis sadaqat. Kalau dia menerimanya, maka pemberian itu dijadikan sebagai zakat dan nanti dia berhak untuk mendapatkan bagian dari zakat. La sa'uhu indi ghairahu. Menurutku dia tidak berhak yang lain selain itu. Ya. Makanya amil ini seharusnya hanya dapat zakat saja, tidak boleh menerima hadiah yang lainnya. Jika ada orang yang memberikan hadiah ke amil, dia tidak boleh menerimanya karena amil akan mendapatkan sebagian dana zakat yang dia kumpulkan. Namun, jika dia tetap menerima hadiah itu dari masyarakat, dia harus membalasnya dengan yang senilai. Wallahu a'lam. Sehingga tidak boleh sebagaimana kasus Ibnu Lutbiyah ya, kemudian dimiliki untuk pribadi, dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dimarahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, meskipun ulama berbeda pendapat dalam menilai hadiah yang dibalas dengan yang senilai. Tadi kita sebutkan ulama khilaf dalam masalah ini. Sebagian ada yang mengatakan kalau diterima wajib untuk balas. Dan ketika sudah balas dengan yang senilai, boleh dimiliki. Ada sebagian ulama yang mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama Malikiyah menganggap bahwa hadiah ini tetap terlarang karena berpeluang menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat. Di sini kita kutipkan keterangan dalam kitab Minahul Jalil, karya Muhammad Ilyish. Beliau ulama Malikiyah yang berada di Mesir, rahimahullah. Beliau mengatakan, wa muni'a qabulul qadi li hadiyatin lahu min ghairihi illam yukafi'hu 'alaiha bal walau kafa'al qadi man ahda lahu 'alaiha ay al hadiyah bimithliha. Hakim dilarang menerima hadiah dari yang lain illam yukafi'hu, jika sang hakim tidak membalasnya. Bal walau kafa al-qadhi, bahkan kalaupun hakim memberikan balasan atas hadiah itu, man ahdalahu, kepada orang yang telah memberikan hadiah kepadanya, alaiha, dengan nilai yang sama dengan hadiah sebelumnya, bimithliha, yang sama atau a'zam, atau bahkan lebih banyak, tetap nggak boleh. Kemudian kata Syekh Muhammad Ilyish, lirukunin nufusi liman ahda ilaiha wa li'anna
qabulaha yutfi'u nural hikmah. Karena akan ada kecondongan dari hati kepada orang yang ada kecondongan hati kepada orang yang memberikan hadiah kepadanya. Di samping itu, menerima hadiah bisa memadamkan cahaya hikmah. Dan itu hal yang umum terjadi ya. Ketika sudah ada kecenderungan kedekatan, meskipun sudah dibalas, tapi karena ini punya posisi jabatan, akhirnya apa? Akhirnya dia lebih cenderung untuk membela atau memberi kebijakan yang tidak sehat. Baik. Kemudian Dr. Khalid Al-Muslih menyebutkan khilaf ini dalam paper beliau yang berjudul Hadayal Ummal. Dan ini merupakan paper yang saya jadikan sebagai rujukan untuk pembahasan tentang hadiah bagi karyawan dan aparat yang diperbolehkan. Setelah memaparkan khilaf ulama dalam masalah ini, Dr. Khalid Al-Muslih memberikan tarjih. Beliau mengatakan, wal qawlu bi jawazil hadiyati lil muwaddafi idza kafa'a 'alaiha aqrabu ila rajih. Pendapat yang mengatakan bolehnya hadiah untuk karyawan apabila sudah dibalas, apabila dia memberikan balasan kepadanya, aqrabu ila rajih, itu lebih dekat kepada pendapat yang kuat. Wallahu a'lam. Sehingga beliau lebih cenderung kepada pendapatnya Imam An-Nawawi rahimahullah, di mana selama pejabat itu memberikan balasan, amil memberikan balasan terhadap hadiah, maka status hadiah itu diperbolehkan untuk diterima. Kalau tidak, maka itu harus dimasukkan ke Baitul Mal. Wa dzalika anna al-mukafa'ata 'ala al-hadiyati yastawi bihi al-muhdi ma'al muhda ilaih. Karena ketika al-mukafa'a 'ala al-hadiyah, hadiah itu sudah mendapatkan balasan, karena adanya balasan terhadap hadiah itu dari pemberi, yastawi bihil muhdi ma'al muhda ilaih, maka menyeimbangkan hadiah dengan hadiah. Ya. Apa yang sudah diserahkan diseimbangkan dengan apa yang dibalas. Fayazulu ma yukhsha min ta'thiril hadaya, sehingga ini akan menghilangkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap hadiah untuk pejabat. Ya. Karena sudah dibalas, sehingga harapan orang itu untuk mendapatkan kepentingan jadi tidak ada. Baik. Ini dalam buku beliau Dhawabit Hadayal Ummal. Ini khilaf ini menunjukkan bahwasanya ulama memberikan perhatian yang begitu detail ya terkait masalah hadiah bagi para karyawan, para aparat negara, para pejabat dan seterusnya. Karena dalam masalah ini tadi bisa menimbulkan kecenderungan yang tidak sehat terkait kebijakan, sehingga sekalipun dalam hadiah itu bisa jadi ada balasan, mereka khilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Taib. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah jenis hadiah yang mubah yang terakhir ya, yang keenam. Dan kalau kita ulang dari sekian hadiah yang mubah, maka kita bisa melihat bahwasanya pada prinsipnya hadiah mubah itu adalah hadiah yang diterima oleh pejabat di luar jabatannya, yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan posisi dan jabatannya. Dan ada hadiah di mana orang itu boleh menerimanya saat dia masih menjabat, yaitu balasan. Balasan atas hadiah tersebut, atas hadiah yang pernah dia berikan, atau dalam bentuk jamuan tamu, abdiyafah. Karena setiap orang berhak untuk mendapatkan jamuan tamu apabila dia adalah orang yang berhak untuk disebut sebagai tamu. Sehingga dia boleh dikasih jamuan makan yang normal dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya, pembahasan selanjutnya kita akan mengupas tentang masalah dana pensiunan yang insyaallah
nanti akan kita bahas terkait asuransi tenaga kerja. Kemudian bagaimana ketika orang itu meninggal pada saat dia masih aktif bekerja. Lalu bagaimana status dana pensiun termasuk zakat pensiun. Ada dua tema besar yang belum kita bahas ya. Pertama dana pensiun, yang kedua tentang zakat profesi. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa kelak di hari kiamat ada koruptor yang minta tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berbicara tentang koruptor. Koruptor ini membawa harta korupsinya. Dia gendong harta itu, dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bercerita, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fadzakara al-ghulula. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami. Lalu beliau menyinggung masalah korupsi. Fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Beliau anggap serius masalah itu. Tsumma qala, lalu beliau bersabda, la ulfiyanna ahadakum yaji'u yaumal qiyamati ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Jangan sampai kelak di hari kiamat aku melihat kalian gendong onta, kemudian mengeluarkan suara onta, sehingga onta itu sambil mengeluarkan mengeluarkan suara onta, mengeluh. Yaqulu, kemudian orang ini mengatakan, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah tolonglah aku. Koruptor ini minta tolong kepada Nabi SAW. Artinya mereka saling melihat. Nabi SAW melihat orang ini, dan koruptor ini juga melihat Rasulullah SAW. Lalu dia minta tolong kepada Nabi SAW. Sebagian orang ada yang punya prinsip, tenang saja, kalau kau umat Muhammad, nanti kau dapat syafaat dari beliau, meskipun kau bermaksiat. Kata siapa? Orang ini dosa, si pendosa ini bawa maksiatnya di hari kiamat, minta tolong, minta syafaat kepada Nabi SAW. Lalu apa yang beliau katakan? Fa'aqul, aku sampaikan kepadanya, la amliku laka syai'an qad ablagtuka. Aku enggak bisa menolongmu sepeser pun. Aku telah sampaikan kepadamu bahwasanya seperti ini haram. Ikuti kajian bedah buku fikih ASN dan karyawan. Pahami rambu-rambunya di buku ini. Fikih ASN dan karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852 3240 6239. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apaan izin bertanya Ustaz, saya adalah seorang kontraktor. Nah, saya mendapatkan sebuah proyek dari kenalan teman saya. Nah, apakah boleh saya memberikan hadiah kepada teman saya karena telah memperkenalkan saya kepada rekan beliau begitu Ustaz? Teman Bapak ini statusnya apa, Pak? Teman saya ini adalah statusnya rekan dari yang memberikan proyek itu kepada saya begitu Ustaz. Jadi tidak ada hubungan karyawan ataupun sejenisnya begitu Ustaz. Beliau bukan pejabat ya? Bukan Ustaz. Baik. Baik ya. Bukan karyawan di instansi itu, bukan ya? Bukan Ustaz. Nah. Ya, yang kedua Ustaz, mohon pencerahannya terhadap bagaimana cara kita mendoakan yang benar terhadap orang tua kita yang telah meninggal Ustaz. Tayyib. Baik, itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Wa jazakallahu khairan. Baik, bolehkah kita memberikan hadiah kepada orang yang telah memberikan keuntungan kepada kita berupa jasa tertentu dan seterusnya? Jawabannya diperbolehkan, dan itu hal yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wala tansawul fadla bainakum." Janganlah kalian melupakan kebaikan dan jasa orang lain di antara sama kalian. Sehingga kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita,
maka jangan lupa kita memberikan balasan. Baik berupa balasan materi maupun balasan yang lainnya. Nabi SAW dibantu oleh salah seorang sahabat ketika beliau sedang safar atau melakukan aktivitas tertentu. Kadang ada salah satu sahabat yang minta kepada Nabi SAW, izinkan saya untuk membantu Anda. Maka dibantu oleh sahabat ini sampai seluruh urusan beliau selesai. Kemudian seusai beliau dibantu, Nabi SAW bertanya kepada sahabat ini, Sal, silahkan kamu minta sesuatu. Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma minta satu. Apa? Bisa menemani Anda di surga. Jawab Nabi SAW, awa ghaira dhalik. Ada enggak yang lain, permintaan yang lain? Tidak ya Rasulullah, hanya itu. Saya minta, saya bisa menemani Anda di surga. Atau yang lainnya, aw ghaira dhalik. Tidak ada, cuman itu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni alaiha bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu aku untuk bisa mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Sehingga beliau berpesan kepada sahabat ini, sering-seringlah sujud, artinya sering sholat. Semoga dengan itu kau nanti bisa mendampingiku di surga. Membersamai Nabi SAW di surga. Ini salah satu di antara bukti ketika kita mendapatkan bantuan dari orang lain. Karena ini bantuan jasa. Ada sahabat yang dia sibuk melayani Rasulullah SAW. Merapikan tempat tidurnya, menyiapkan sepatunya, kemudian menyiapkan kendaraan beliau, dan seterusnya. Ketika Nabi SAW bangun, kemudian sahabat ini mengambilkan air. Jadi ada sahabat yang menyibukkan dirinya untuk melayani Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW ingin memberikan balasan kepadanya. Bukan dikasih materi. Tapi beliau minta kepada sahabat ini, silahkan minta sesuatu, nanti tak kasih. Ternyata dia minta agar didoakan bisa membersamai Rasulullah SAW di surga. Baik. Tentu saja kita memahami begini ya. Surga Nabi dengan surga umatnya jelas berbeda. Karena mereka tidak satu tingkatan. Tapi sahabat ini minta agar nanti bisa menemani beliau di surga. Bagaimana caranya Pak? Wallahu alam. Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, mudah baginya untuk mengatur bagaimana caranya. Tapi Rasulullah SAW meminta, fa'inni alaiha bikathratis sujud. Bantu aku untuk mewujudkan harapanmu itu dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak sholat sunnah, agar bisa menaikkan derajatmu di surga. Demikian pula Rasulullah SAW mendapatkan layanan dari sahabat yang lain dan beliau doakan sahabat itu. Dan itu menunjukkan bagaimana bentuk membalas hadiah atau membalas jasa baik orang lain. Kalaupun kita tidak bisa memberikan balasan dalam bentuk materi, minimal kasih balasan dalam bentuk doa. Tayyib. Sehingga yang saya pahami, wallahu a'lam, Anda berhak untuk memberikan hadiah kepada rekanan Anda itu dengan syarat, satu, dia bukan ASN, dia bukan aparat atau pejabat. Yang kedua, dia bukan karyawan di instansi itu. Bisa jadi dia bukan ASN, tapi karyawan kontrak misalnya, tidak boleh. Sehingga kalaupun dia karyawan kontrak di instansi itu, dia sudah dapat gaji dari instansi sehingga tidak boleh mendapatkan fee dari orang lain. Selama dia bukan aparat, bukan karyawan kontrak dan seterusnya, insya Allah Anda boleh memberikan hadiah untuknya. Wallahu a'lam. Kemudian, bagaimana cara mendoakan orang tua yang telah meninggal dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan ini dalam Al-Quran. Wa qur rabbirhamhuma. Ada di surat Al-Isra ayat 24. Allah Ta'ala berfirman, wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma
kama rabbayani saghira. Coba kita buka surat Al-Isra ayat 24. Di surat Al-Isra ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya dalam mendoakannya. Wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Selalu rendahkan dirimu di hadapan mereka berdua. Minar rahmah, karena rasa kasih sayang. Sayang kepada orang tua, lalu kita merendahkan diri di hadapan mereka. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkanlah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mengasuhku, mendidikku sewaktu aku kecil. Jadi di sini kita menggunakan tawassul. Tawassul pakai apa? Pakai amalan orang tua yang pernah beliau lakukan kepada kita waktu kita kecil. Ya Allah, sebagaimana mereka telah berbuat baik kepadaku sewaktu aku kecil, aku dirawat, ya, ibuku melahirkan aku, sebelumnya ibuku telah mengandungku, dan seterusnya. Kita menggunakan tawassul dengan menggunakan kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Dan ini bentuk tawassul. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka telah mendidikku, telah mengasuhku waktu aku kecil. Maka kita minta kepada Allah, karena itu ya Allah, rahmatilah keduanya. Sebagai balasan atas jasa baik mereka terhadap amal mereka berupa mengasuhku di waktu kecil. Anda bisa baca doa ini, dan doa ini diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, menunjukkan kalau ini adalah doa yang sangat penting untuk kita baca bagi orang tua. Waqul, bacalah. Siapa yang perintah? Allah. Kalau doa itu diperintah oleh Allah, berarti peluang dikabulkannya lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Karena Allah yang nyuruh. Allah nyuruh saya untuk mengucapkan kalimat ini. Maka silahkan Anda ucapkan. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Baik. Pak, boleh nggak ditambah dengan kalimat sebelumnya? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalimat Rabbighfirli wali walidayya itu ada di surat Nuh, ya. Ada di surat Nuh. Coba kita lihat di surat Nuh. Di surat Nuh ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doa semacam ini. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan ampunilah setiap orang yang masuk ke dalam rumahku mukminan, dalam kondisi mukmin. Masya Allah. Dan doa ini layak untuk kita baca agar setiap tamu yang muslim, setiap tamu yang mukmin mendapatkan manfaatnya. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan setiap orang yang masuk ke dalam rumahku dalam kondisi mukmin. Ayat ini dalil bahwa kedua orang tua Nabi Nuh muslim, meskipun anaknya mati kafir. Kedua orang tua Nabi Nuh mukmin, muslim, meskipun anaknya mati kafir. Sehingga ketika Nabi Nuh mendoakan anaknya agar anaknya diampuni, ditegur oleh Allah. Tapi ketika beliau mendoakan orang tuanya agar orang tuanya diampuni, tidak ada teguran dalam surat Nuh. Demikian pula Nuh memohon kepada Allah agar siapapun yang ada di rumahnya yang mukmin, dia diampuni, yaitu putrinya, anaknya yang muslim di antara keluarga Nabi Nuh yang ikut naik perahu,
adalah orang yang berada di rumahnya Nabi Nuh yang beriman. Dia mendapatkan pengaruh baik dari doanya Nabi Nuh. Wal mu'minina wal mu'minat, dan ampunilah kaum mukminin laki-laki dan perempuan. Tayyib. Lalu misalnya ini kita ramu dengan itu, boleh atau tidak? Insya Allah tidak masalah. Karena dalam doa itu sifatnya lebih longgar, sehingga Anda bisa baca ini, juga bisa baca doa yang tadi, atau dibaca secara bergantian. Rabbighfirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dulu ya Allah mereka telah berjasa besar merawatku, membesarkanku ketika aku masih kecil. Wallahu a'lam. Nah, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Baik, mohon maaf, suara Bapak sangat tidak jelas bagi kami. Mungkin Bapak bisa bergeser ke posisi yang lain. Yang lebih jelas suara kendaraan ini. Sudah jelas, Ustaz? Baik, agak lebih jelas Pak. Silahkan, coba. Ustaz, barusan Ustaz menyinggung bahwasanya tidak diperkenankan untuk karyawan atau ASN mendapatkan hadiah gitu kan. Sedangkan anak kalau setelah mengantar-ngantar ini biasanya diberi uang fee, ini buat makan, nih terima kasih dari saya. Apakah itu termasuk yang Ustaz sebutkan tadi atau karena wujud kasih sayang dari yang anak antar untuk sebagai ini reward gitu Ustaz? Bapak pekerjaannya sebagai? Anak militer, Ustaz. Sebagai apa, Pak? Militer, anak driver. Driver? Militer. Baik, Bapak sudah mendapatkan gaji tetap dari negara ya? Lalu yang diantar itu siapa? Atasan anak, kadang keluarga. Baik. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Tayyib. Yang kami pahami ya, semua aparat, baik aparat penegak hukum maupun yang bukan penegak hukum maupun aparat sipil, dia mendapatkan gaji dari negara atas tugas yang dia lakukan. Baik dia berada di posisi sebagai misalnya orang yang di kantor atau di lapangan atau driver atau bagian apa, di situ pasti dia akan mendapatkan gaji dari negara sesuai dengan tugas yang dilaksanakan. Nah, karena dia sudah mendapatkan gaji dari negara, maka sebenarnya dia tidak boleh untuk menerima uang apapun dari klien. Termasuk misalnya dari saya mengantarkan atasan saya, ya mohon maaf, atasan Anda tidak boleh ngasih sesuatu kepada Anda untuk kepentingan pribadi. Sehingga Anda bisa sampaikan kepada beliau, mohon maaf Pak, saya nggak bisa menerima. Kalau berani ya. Ini biasanya kalau sama atasan kayaknya sungkan. Jadi Anda bisa sampaikan, mohon maaf nanti kalau bisa tidak perlu ada tambahan apapun. Ya. Karena Anda sudah dicukupi oleh negara. Dan kalaupun Anda tidak bisa menolaknya, maka itu dimasukkan sebagai kas kantor untuk operasional kantor. Misalnya untuk beli apa misalnya? Untuk beli kertas, beli tinta printer, atau operasional yang lainnya, atau Anda bisa belikan dalam bentuk pulsa listrik. Sehingga tetap kembali kepada operasional kantor. Wallahu alam itu sebagai solusi kalau sekiranya Bapak tidak bisa menolak pemberian itu. Nah, wallahu alam. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sebelumnya mohon maaf, televisinya bisa di-mute dulu volumenya. Iya. Nah, sudah Ustaz. Baik, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, misalnya ada yang mau ngontrak rumah, kemudian di rumah itu banyak patung-patungnya. Terus saya udah sampaikan ke keluarga,
supaya di apa? Kalau jadi ngontrak di situ supaya dipindahkan gitu. Tapi dari yang pihak punya rumah hanya dipinggirkan gitu, Ustaz, dipojokkan terus ditutupin gitu. Nah itu bagaimana ya Ustaz? Kemudian yang kedua saya juga nyampaikan ini juga. Ibu yang ngontrak di situ? Bukan, anak saya Ustaz. Baik. Ya, kemudian yang kedua saya juga menyampaikan kalau mencari kontrakan itu diusahakan yang dekat masjid. Jadi supaya kalau untuk mengerjakan sholat fardu itu bisa mudah ke masjid. Kemudian sebaiknya yang seperti apa Ustaz bila kita mencari kontrakan itu khususnya untuk ibadah. Itu aja Ustaz, mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kita memberikan apresiasi yang baik untuk orang tua yang dia selalu berusaha memperhatikan kondisi anaknya agar sejalan dengan syariat agama. Terkadang dalam sebuah keluarga ada keluarga yang orang tuanya dapat hidayah, sehingga orang tuanya menjadi pionir kebaikan dalam sebuah rumah tangga. Anak-anaknya mungkin jarang di antara mereka yang dapat hidayah. Dalam arti dia belum kenal seperti apa cara sholat yang benar, dia belum tahu adab-adab dalam keseharian ketika berumah tangga dan seterusnya. Maka orang tuanya bisa mengarahkan. Dan sebaliknya ada keluarga anaknya dapat hidayah. Dia ngerti sunnah, dia ngerti bagaimana syariat agama, aturan-aturan syariat dia paham. Sementara orang tuanya dia masih jauh dengan pemahaman agama. Allah Subhanahu wa taala takdirkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari agar dakwah itu bisa berfungsi dan berjalan. Meskipun ada sebuah keluarga yang satu keluarga kompak, semuanya mengenal syariat agama. Anaknya semangat belajar agama, orang tuanya juga semangat belajar agama, sehingga mereka bisa saling bersinergi, saling kerjasama. Ini anugerah yang luar biasa. Salah satu di antara kelebihan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu seluruh keluarganya masuk Islam. Sehingga di antara manaqib ya, di antara keutamaan Abu Bakar yang disebutkan dalam sirah para sahabat, di antara keluarga yang tayyibun ya, keluarga yang anggotanya adalah orang-orang baik, itu adalah Abu Bakar. Anak-anaknya masuk Islam, keluarganya masuk Islam, orang tuanya masuk Islam, sehingga satu keluarga Abu Bakar masuk Islam. Maka kita merasa bahagia pada waktu satu keluarga kita semuanya mengenal syariat Allah. Anak-anak kita kenal syariat, orang tua kita kenal syariat, sehingga bisa saling kerjasama untuk menyemangati dalam rangka mendukung kegiatan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tayyib. Berikutnya, terkait kasus yang tadi Ibu sampaikan. Apa yang Ibu sampaikan insya Allah sudah bagus ya. Mengarahkan anak ketika mengambil kontrakan, memilih kontrakan, itu silahkan dipilih dengan kontrakan yang satu ya, dekat dengan masjid. Tapi tentu saja masjid yang masjid yang bagus ya. Dalam arti kegiatannya kegiatan sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah. Kemudian lingkungannya juga perlu diperhatikan. Karena hidup akan lebih nyaman ketika seorang hamba itu dekat dengan Rabb-nya dan punya lingkungan yang baik, yang mendukungnya untuk ketaatan. Tapi namanya manusia, sebagaimana kata ulama, burung itu akan berkumpul bersama kawanannya. Ya. Karena yang namanya al-arwah, ruh manusia, junudun mujannada, itu seperti pasukan. Dan pasukan itu berkumpul sesuai dengan apa, Bang? Sesuai dengan kelompoknya. Ya. Yang pakai baret merah, kumpul baret merah. Yang pakai baret hijau, kumpul baret hijau. Kan begitu? Sehingga nggak silang, nggak campur. Al-arwahu junudun mujannada.
Ruh itu seperti pasukan yang dikendalikan. Nah, karena dia seperti pasukan yang dikendalikan, maka kecenderungan orang itu berkumpul dengan yang sejenisnya. Ada lingkungan yang baik, dekat masjid, bahkan dekat pesantren, bahkan dekat dengan sumber ilmu. Dan ada orang yang gak kerasan tinggal di tempat seperti ini. Dia pengennya bukan seperti ini lingkungan yang saya sukai, dia pengennya menjauh dari situ. Al-arwahu junudun mujannada. Sebaliknya ada orang yang ketika dia tinggal di lingkungan yang jauh dari agama, dia gak kerasan. Dia gak betah. Acara tiap hari di sini Pak rame, sering sekali ada acara. Apa acaranya? Lomba. Nanti apa lagi? Arisan. Terus apa lagi? Kumpul-kumpul. Terus apa lagi? Isinya acara hanya murni, memang meriah, cuman murni keduniaan yang sama sekali tidak ada sisi agamanya. Ya. Dan saya pernah tinggal di satu tempat yang acara keduniaannya itu dominan. Banyak acara di situ, meriah. Ya kita merasa nggak kerasan, nggak betah. Ya. Acara keagamaannya hampir nggak ada kecuali hari raya. Acara keduniaannya yang dominan. Nanti Natalan ada acara apa. Kemudian tahun baru ada acara lagi. Al-arwahu junudun mujannada. Ruh itu seperti pasukan yang dia akan berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Makanya bagi mereka yang punya karakter yang baik nanti akan kumpul dengan orang yang baik. Nah, di sini penting untuk memilih lingkungan dan tetangga ketika kita ingin bisa hidup dengan nyaman. Maka sangat bagus jika Anda memilih di mana saya harus ngontrak ya, agar kita bisa beraktivitas dengan orang lain secara benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila bendahara semua kantor ditugaskan untuk rapat koordinasi dengan bank konvensional mitra pemerintah, bagaimana status hidangan dan souvenir yang diberikan oleh bank tersebut? Jazakallahu Ustadz. Bagaimana status hidangan dan souvenir yang diberikan oleh bank ketika melakukan rapat dengan pihak bank? Wallahu a'lam. Hadiah yang diberikan oleh bank itu secara umum bisa kita bagi jadi dua ya. Hadiah dari bank. Dilihat dari latar belakangnya ada dua. Yang pertama hadiah karena kita menjadi nasabah bank. Nasabah kreditur. Nasabah kreditur itu berarti yang nabung. Sehingga di posisi ini kita memberi utang ke bank. Memberi utang ke bank karena kita menjadi nasabah bank, nasabah kreditur. Maka hadiah ini wajib ditolak. Hadiah tidak boleh diterima. Anda jadi nasabah kreditur, kemudian berada di bank, lalu dikasih hadiah, ada jajanan pasar, ada makanan-makanan, tidak boleh untuk diambil. Baik. Yang kedua, hadiah bukan sebagai nasabah kreditor. Bukan sebagai nasabah kreditor. Contohnya apa Pak? Hadiah untuk CSR. Bank mengeluarkan dana CSR diberikan kepada masyarakat sekitar kantor. Nah, bolehkah hadiah ini diterima? Contoh yang lain apa Pak? Contoh yang lain misalnya hadiah hadiah promosi. Bank melakukan iklan, lalu dilakukan perlombaan. Lomba, nanti hadiahnya dari bank. Untuk bagian ini ulama khilaf. Ulama beda pendapat. Ada sebagian yang mengatakan boleh diterima dan ada sebagian yang mengatakan tidak boleh diterima. Wa ala kullin, intinya adalah dalam masalah ini kalaupun Anda menerima hadiah itu, maka statusnya berarti memilih pendapat yang mengatakan boleh.
Dan itu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, ada si A yang dia mendapatkan harta dari hasil riba, kemudian diberikan hadiah itu kepada saya. Bolehkah saya terima? Jawab Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lakal hanna wa alaihil ana. Kamu berhak untuk mendapatkan hadiah itu dan dosanya dia yang nanggung. Namun sebagian ulama mengatakan hukumnya makruh, dan ini pendapat Syafi'iyah. Makruh untuk menerima hadiah dari orang yang dominan pendapatannya haram. Dan ada yang melarang, dan itu adalah pendapat Malikiyah, sangat keras, tidak boleh menerima hadiah dari orang yang pendapatannya dominan haram. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ASN ditugaskan di daerah, setelah selesai tugas dikasih oleh-oleh berupa makanan atau buah. Apa hal semacam ini boleh? Kalau Anda dikasih hadiah berupa makanan atau buah setelah Anda melaksanakan tugas, maka boleh diterima dengan syarat apa? Dengan syarat apa? Kalau kita pakai pendapatnya Imam Syafi'i, syaratnya dikasih balasan. Hadiahnya berapa? Oh ini nilainya kira-kira sekian. Kemudian buahnya nilainya kira-kira sekian. Anda belikan sembako, lalu dikasihkan kepada yang ngasih hadiah. Pak, ini hadiah dari kami. Terima kasih banyak karena Bapak sudah ngasih hadiah ke saya. Nah, kalau Anda ngasih balasan dengan yang senilai, maka insya Allah hadiah itu boleh untuk Anda terima. Tapi kalau Anda tidak ngasih balasan, hadiah itu tidak boleh diterima. Dan di sini Anda karena sudah meninggalkan daerah itu, barangkali masyarakat merasa terbantukan dengan posisi Anda di sana, sehingga mereka berterima kasih lalu ngasih sesuatu. Artinya ini tidak ada kaitannya dengan masalah kebijakan, sehingga silakan diterima untuk dimiliki pribadi, tapi ya Anda harus ngasih balasan. Sebagaimana dalam kasus yang diceritakan Imam Syafi'i. Amil zakat, dia narik zakat, lalu dikasih hadiah oleh warga. Pada asalnya nggak boleh dia terima. Karena amil zakat ini hanya berhak nerima zakat, dan nanti dia dikasih zakat. Dikasih zakat oleh negara sebagai amil. Tapi kalaupun misalnya dia nggak bisa menerima dan tetap ingin memilikinya, maka dia harus ngasih balasan terhadap hadiah itu dengan nilai yang semisal. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan melanggar saat jadi ASN dan karyawan. Jangan semena-mena juga saat jadi bos. Jadilah karyawan dan ASN yang baik dan yang bertanggung jawab. Jadilah bos yang menghargai dan mensejahterakan. Pahami rambu-rambunya di buku ini, Fikih ASN dan Karyawan. Untuk pemesanan hubungi 0852 3240 6239. Telah melayani dan membantu lebih dari 60.000 pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia. Untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat, Toko Mesin Maxindo menyediakan